pengimbasan untuk diklat asesmen nasional yang saya ikuti. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Moga-moga pengimbasan ini berjalan dengan lancar tanpa kehalangan sesuatu apapun, dengan mengaturkan pengajian jemaat. Om Swastiastu. Baik, saya akan mulai. Nah, yang pokok bahasan kita adalah asesmen nasional. Asesmen nasional itu apa? Nanti asesmen nasional Niki adalah rangkuman dari materi diklat yang ikuti sebelumnya. Latar belakangnya apa? Jelas latar belakangnya adalah rendahnya hasil literasi dan numerasi pendidikan Indonesia yang dibuktikan oleh hasil penelitian dari PISA seperti itu. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 atau 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Itu salah satu latar belakang diterapkannya asesmen nasional. Terus menanggapi hal tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, pemetaan pendidikan secara menyeluruh. Seperti itu. Dan pada tahun 2021 sekarang asesmen nasional AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional UN sudah tidak lagi diberlakukan. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Artinya tidak ada konsekuen untuk siswanya, tetapi menjadi tolak ukur untuk memajukan satuan pendidikan tersebut, seperti itu. Nah, ini yang menjadi latar belakangnya. Yang selanjutnya, kecakapan hidup abad 21, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkomunikasi pada masyarakat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional yang di dalamnya ada asesmen kompetensi minimal. Di sini dijelaskan, asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku dalam memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Kalau ujian nasional kan kita cuma mengukur hasil kognitif siswa. Kalau di asesmen nasional ini kita mengukur tingkat perilaku anak-anak, kebiasaannya di rumah seperti apa, sosial emosionalnya seperti apa, seperti itu. Selain itu, profil pelajar Pancasila juga menjadi latar belakang diberlakukannya asesmen nasional. Pancasila yang dicapai oleh siswa yaitu berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta gotong royong. Itu menjadi salah satu latar diterapkannya asesmen nasional. Ini dia profil pelajar Pancasila dan mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kompetensi siswa untuk yang sekarang itu difokuskan pada kecakapan hidup abad 21 dan profil Pancasila. Lewat apa itu ditempuh? Lewat asesmen nasional. Terus asesmen nasional itu seperti apa langkahnya? Nah, ada 3, ada asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini nanti diharapkan sebagai kompetensi siswa untuk menghadapi kecakapan hidup 21 dan profil belajar Pancasila, seperti itu. Nanti di asesmen nasional ini yang kelihatan asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Makanya nanti di asesmen nasional ada soal menjodohkan, ada soal isian singkat, seperti itu. Bukan soal pilihan ganda saja. Di sini asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi. Asesmen nasional itu kan ada 3. Sekarang menjelaskan lagi, ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum itu apa? Yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi.
AKM, literasi dan numerasi. Kalau survei karakter mengukur sikap, nilai keyakinan, kebiasaan mencerminkan karakter siswa. Kalau survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah sekarang, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi sudah jelas, asesmen itu bukan untuk mengukur siswa, tetapi untuk mengukur tingkat pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Seperti itu secara umum di Indonesia. Nah, mutu satuan pendidikan nilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen seperti tadi, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional sebelumnya yang telah berlangsung. Ujian nasional jadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan sebagai perbaikan mutu pendidikan seringkali terabaikan karena kita hanya fokus mencari hasil kognitif dari siswa saja. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Nah, seperti itu kebijakannya untuk menerapkan asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, di sini asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, kenapa UN diganti dengan AN? UN itu ujian nasional dan AN itu asesmen nasional yang sekarang diterapkan di tahun 2021. Pertama, butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Nah, di sini asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan. Nah, selama ini UN pasti di akhir jenjang pendidikan, untuk kelas SD itu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, nanti akan berbeda lagi untuk pelaksanaan asesmen nasional. Bukan di kelas 6, tapi di kelas 5. Kenapa di kelas 5? Nanti akan ada jawabannya. Selanjutnya, ini perbandingan asesmen nasional dan UN. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, tujuannya. Kalau asesmen itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujiannya mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dari jenjang pendidikan, kalau asesmen nasional itu dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau UN, SMP, SMA, dan SMA, SMK. Karena waktu tahun 2020 itu kan UN ditiadakan SD. Dari level siswa, nah ini sekarang dari level siswa, AN itu dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA, SMK. Sedangkan UN tingkat akhir pada setiap jenjang. Kalau UN tingkat akhir pada setiap jenjang. Kalau AN beda. Subjeknya
survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti UN. Nah, kalau subjeknya ini disurvei secara acak melalui sampel. Nah, kalau AUN, semua siswa mengikuti UN. Semua siswa yang berada pada tingkat akhir pada setiap jenjang wajib mengikuti UN. Kalau AN itu menggunakan teknik sampling dia. Model soal untuk AN, PG, PDK menjodohkan isian singkat dan uraian. Kalau ujian nasional pilihan ganda saja dan isian singkat. Kalau ujian nasional. Kalau sasaran penilaian AN-nya kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau UN-nya penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Tidak ada survei karakternya. Kalau metode penilaian, kalau AN Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Kalau ujian nasional itu Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test CBT. Di sini menggunakan internet dan di sini menggunakan tes manual paper test. Seperti itu perbandingan AN dan UN. Di sini berikut penjelasan setiap poin pembeda UN itu sudah dari dan yang jelaskan tadi pembedanya saja. Nah, di sini asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Itu tadi. AKM, survei karakter dan lingkungan belajar. Nah, apa tujuan dan manfaat asesmen nasional? Di sini tujuannya adalah perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional, merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya di sini petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen. Mungkin ini akan menjadi tahapan yang penting untuk pelaksanaan asesmen nasional itu seperti apa teknisnya. Tadi gambaran garis besarnya seperti tadi sudah saya jelaskan. Sekarang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, di sini asesmen nasional itu sebenarnya ada 3 nih. Yang pertama ada AKM seperti tadi, yang kedua ada survei karakter, yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Nah, untuk asesmen kompetensi minima atau AKM itu dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama ada asesmen literasi membaca, yang kedua ada asesmen numerasi. Kalau di asesmen literasi membaca itu yang pertama ada memahami, menggunakan, mengevaluasi serta merefleksi. Sedangkan di asesmen numerasi itu ada 3, yang pertama memahami, mengaplikasi dan bermenang. Selanjutnya, asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, pertanyaan yang disajikan tergantung kemampuan siswa. Nah, misalkan ada soal 1, siswa berhasil menjawab dengan cermat. Nah, di soal berikutnya dia akan mendapatkan soal yang lebih susah dari soal yang pertama. Nah, itu yang disebut dengan bersifat adaptif. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang soal yang pertama dia jawab salah, di soal berikutnya dia akan mendapatkan soal yang lebih mudah dari soal pertama. Begitu bersifat adaptif untuk asesmen nasional. Untuk ujian kan tidak. Ujian nasional itu tidak seperti ini. Siapa peserta dalam AKM? Nah, seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Kenapa pemilihan sampel secara acak? Karena tidak mengukur kemampuan seluruh murid, tetapi mengukur tingkat pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang ada jadwal pelaksanaannya. Asesmen. Hari pertama itu untuk SD, tes literasinya selama 75 menit. Untuk yang kedua, survei karakternya selama 20 menit. Untuk itu hari pertama. Ini dilaksanakan secara daring. Yang kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit.
Ini kita usah kita bahas sekarang ini SMP, SMA. Itu SMP saja sedikit. Selanjutnya, kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan, baik tingkat dasar menengah ke atas. Selanjutnya, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Nah, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan ini tadi, kenapa ikuti hanya sebagian siswa saja. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi dan belajar secara siswa menjadi kewenangan pendidik. Untuk kelulusan siswa itu menjadi kewenangan pendidik, bukan melalui asesmen nasional yang dikerjakan oleh sampling tersebut. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi untuk memetakan mutu pendidikan sekolah, tujuan dari asesmen. Kalau sudah dipetakan mutunya kan kita bisa merancang pembelajaran untuk berikutnya. Karena itu tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Untuk SD ya sudah pasti kelas 5. Nah ini, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Karena jawab. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Nah, pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 ini dimaksudkan agar siswa menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Misalkan, yang mengikuti asesmen nasional pada tahap 5 atau di kelas 5. Ketika hasil asesmen nasional itu down, dia akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki pembelajaran pada kelas berikutnya, kelas 6. Dan sekolah bisa memetakan rencana atau strategi pendidikan seperti apa yang akan dilakukan. Karena dari hasil sampling yang dilakukan oleh asesmen nasional di kelas 5 hasilnya rendah, nanti bisa kita tentukan rencana selanjutnya untuk di kelas. Nah, makanya disajikan untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, begitu alasannya secara garis besar. Nah, sekarang perlu diketahui selain seperti ini, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan, ini khusus kesetaraan. Nah, sekarang merumuskan butir soal asesmen. Kita tidak belajar merumuskan soal, kita hanya belajar tentang garis-garis besar saja. Seperti apa soalnya, bentuk soalnya seperti apa. Yang pertama, asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum itu soalnya adalah pilihan ganda. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Misalkan ada pilihan ganda itu kan, sebutkan bagian dari ini, jawabnya 1. Sebutkan bagian dari ini, boleh menjawab lebih dari 1. Kompleks. Itu isian singkat, menjodohkan, misalkan ini jodohnya di sini dengan menarik garis. Nah, itu menjodohkan. Dan yang terakhir ada uraian. Ini adalah bentuk-bentuk soal pada asesmen kompetensi minimum, baik itu literasi maupun numerasi. Ini adalah penjelasan dari masing-masing soal tadi. Pilihan ganda dapat memilih satu jawaban benar, seperti itu, seperti yang saya uraikan tadi. Kita lewat ini. Sekarang jumlah butir soal asesmen nasional. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal
hal untuk mengukur kompetensi numerasi. Yang di bawahnya itu kelas 8 dan kelas 11. Nah, sekian yang bisa saya berikan tentang gambaran estimasi nasional. Bisa disimpulkan bahwa estimasi nasional itu mempunyai 3 bagiannya. Yang pertama ada AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Di AKM itu ada 2, asesmen literasi, dan asesmen numerasi. Nah, itu ada bagiannya. Nah, nanti untuk pelaksanaannya itu akan menggunakan teknik sampling dan tekniknya adalah teknik scattering. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai diktat yang saya ikuti tentang asesmen nasional. Kalau Bapak Ibu guru ada pertanyaan silakan diajukan. Untuk hari ini jika ada kata-kata yang kurang berkenan hati-hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya karena sudah diberikan berdiri di sini. Bukan bermaksud menggurui, tetapi kita belajar berbagi. Alangkah baiknya belajar berbagi. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan